Pernah nggak sih kamu ngerasa kenapa di sekitar kita tuh banyak banget masalah? Mulai dari kemiskinan, pengangguran, sampai fenomena viral di media sosial. Nah, ternyata semua itu punya satu nama dalam sosiologi, yaitu gejala sosial. Gejala sosial adalah segala peristiwa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, baik yang dilakukan oleh individu maupun kelompok. Contohnya, banyaknya pengangguran, aksi demonstrasi mahasiswa, tren budaya Korea di Indonesia, bahkan fenomena flexing di media sosial. Semua itu termasuk gejala sosial. Selanjutnya, karakteristik gejala sosial. Yang pertama yaitu, gejala sosial sangat kompleks. Gejala sosial itu nggak sesederhana yang kita kira. Contoh, kemiskinan bukan cuma karena malas kerja, tapi bisa karena pendidikan rendah, lapangan kerja sempit, bahkan kebijakan pemerintah. Gejala sosial itu banyak banget jenisnya. Ada gejala ekonomi kemiskinan, inflasi, gejala budaya tren K-pop, gaya hidup, gejala politik pemilu, demo, gejala moral, kenakalan remaja. Gejala sosial ekonomi berkaitan dengan masalah kebutuhan hidup dan kesejahteraan masyarakat. Contohnya, kemiskinan, pengangguran, kenaikan harga bahan pokok. Contoh nyata di Indonesia, saat harga beras naik, banyak masyarakat jadi kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Gejala sosial budaya. Gejala ini berkaitan dengan nilai, kebiasaan, dan gaya hidup masyarakat. Contoh, tren K-pop di kalangan remaja. Perubahan gaya berpakaian. Lunturnya budaya lokal. Fenomena sekarang, banyak remaja lebih hafal lagu Korea dibanding lagu daerah. Gejala sosial, politik. Gejala ini berhubungan dengan kekuasaan dan pemerintahan. Contohnya, pemilu, demonstrasi, konflik politik. Contoh nyata, aksi demo mahasiswa yang menuntut perubahan kebijakan pemerintah. Gejala sosial moral berkaitan dengan perilaku yang dianggap baik atau buruk dalam masyarakat. Contohnya, kenakalan remaja, bullying, penyalahgunaan media sosial. Fenomena sekarang, kasus cyberbullying yang sering terjadi di kalangan pelajar, tidak bersifat universal. Artinya, gejala sosial di satu tempat belum tentu sama di tempat lain. Contoh, masalah di Indonesia bisa beda banget sama di negara maju, seperti Jepang atau Amerika. Bersifat dinamis dan sulit dipahami. Gejala sosial itu selalu berubah. Dulu belum ada fenomena viral TikTok. Sekarang malah jadi bagian dari kehidupan sosial. Makanya, gejala sosial itu kadang sulit diprediksi. Bersifat kualitatif. Gejala sosial itu nggak selalu bisa diukur dengan angka. Contoh, perasaan ketidakadilan, kecemasan sosial, atau konflik antar kelompok. Itu harus dipahami secara mendalam. Bukan cuma dihitung. Gejala sosial itu luas banget. Dan dalam sosiologi, gejala sosial bisa dibedakan berdasarkan bidangnya. Kali ini kita bahas 4 bentuk penting, religius, politik, ekonomi, dan hukum. Gejala sosial religius. Gejala sosial religius berkaitan dengan kepercayaan dan praktik keagamaan dalam masyarakat. Contohnya, kegiatan ibadah berjamaah, fenomena hijrah di kalangan anak muda, atau bahkan konflik karena perbedaan keyakinan. Fenomena sekarang, banyak anak muda Indonesia mulai aktif ikut kajian dan komunitas keagamaan. Gejala sosial politik berhubungan dengan kekuasaan dan pemerintahan. Contohnya, pemilu, kampanye politik, demonstrasi masyarakat. Contoh nyata, menjelang pemilu, media sosial penuh dengan perdebatan politik. Gejala sosial ekonomi berkaitan dengan kebutuhan hidup manusia. Contohnya, kemiskinan, pengangguran, kenaikan harga barang, fenomena. Sekarang, harga bahan pokok naik, bikin banyak keluarga harus lebih hemat. Gejala sosial hukum berkaitan dengan aturan dan pelanggaran dalam masyarakat. Contohnya, kriminalitas, korupsi, pelanggaran lalu lintas. Fenomena nyata, masih banyak orang melanggar aturan, padahal hukum dibuat untuk ketertiban bersama. Gejala sosial itu nggak cuma dilihat dari jenisnya aja, tapi juga dari tingkatannya. Ada 3 tingkatan utama, mikro, meso, makro,
Gejala sosial mikro. Gejala sosial mikro terjadi pada tingkat individu atau hubungan antar individu, biasanya berkaitan dengan perilaku sehari-hari. Contoh, siswa malas belajar, bullying antar teman, kecanduan media sosial. Fenomena sekarang, banyak pelajar kecanduan, scrolling TikTok, sampai lupa belajar. Gejala sosial meso terjadi pada tingkat kelompok atau komunitas. Biasanya melibatkan interaksi dalam lingkungan tertentu. Contoh, konflik antar kelas di sekolah, geng remaja, solidaritas komunitas. Fenomena nyata, tawuran antar pelajar yang sering terjadi di beberapa daerah. Gejala sosial makro terjadi pada tingkat masyarakat luas atau bahkan negara. Dampaknya besar dan menyangkut banyak orang. Contoh, kemiskinan nasional, pengangguran massal, krisis ekonomi, polarisasi politik, fenomena global. Krisis ekonomi dunia bisa berdampak sampai ke kehidupan masyarakat Indonesia. Ketiga tingkatan ini saling berhubungan. Contoh, siswa malas belajar mikro, prestasi menurun di sekolah meso, kualitas SDM, daya manusia rendah makro. Jadi, hal kecil bisa berdampak besar. Sekarang, kamu udah tahu, gejala sosial itu punya tingkatan dari kecil sampai besar. Pertanyaannya, masalah yang kamu alami sekarang, termasuk mikro, meso, atau makro. Sampai bertemu lagi di pembahasan berikutnya.